Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sedulur semuanya. Terima kasih sudah menonton channel Santri Kalong Mojopahit. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Tuhan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini part 2, karena tadi part 1-nya Pak Lurahnya ngeblank, jadi pertanyaannya belum bisa fokus. Kita akan hadirkan kembali yang lebih kuat powernya untuk mengetahui tentang silsilah raja-raja Nusantara di era zaman kita, maksudnya di era zaman presiden pertama Pak Karno sampai yang terakhir Pak Jokowi. Jadi seorang presiden itu ibaratnya itu adalah seorang raja, raja di era modern. Kalau di zaman dahulu kan kerajaan kan banyak, Mojopahit, Blambangan, Sriwijaya, ataupun Raja Siliwangi kan. Jadi banyak, ataupun Kediri, itu banyak sekali. Jadi kalau di era zaman modern itu pemimpinnya cuma satu. Jadi pemimpin pusatnya itu cuma satu. Kalau dulu kan terpecah-pecah antara suatu kerajaan lain dan kerajaan lain. Kalau yang sekarang kan mungkin bupati, kerajaannya di sini. Cuman kan di bawah pimpinan langsung oleh seorang raja utama, yaitu presiden. Dan pertanyaannya itu yang kita cari nanti, kenapa presiden itu selalu ada ataupun selalu dari orang Jawa? Kenapa kok tidak dari luar Jawa, Sulawesi, Kalimantan, ataupun Sumatera? Langsung saja ya kita hadirkan biar tidak lama-lama. Biasanya kan boring, bosen kalau lama-lama pembukaan itu. Ayo Mas Malik, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diberi semuanya powernya, dan negatifnya adalah untuk Mas Malik otomatis. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirkan leluhur tanah Jawa, leluhur tanah Jawa dengan izin Allah sang leluhur tanah Jawa yang paham tentang kenapa presiden selalu orang-orang Jawa, dengan izin dan kita sang yang hadir Allah. Monggo masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya biasanya ya kita hanya mengecek untuk jikalau sudah memberi salam berarti kan sudah Islam, dan wajibnya kita mengecek itu harus membaca 2 kalimat syahadat dan 3 kali membaca sholawat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Sebentar saya protek dulu. Protek Allah. Jika ada penyusup atau tendang bongkar kaca. Mohon maaf, Penyusupnya yang mengganggu saya. Wadahnya masih belum kuat. Wadahnya besar Allah. Diluaskan hatinya, diluaskan wadahnya, diluaskan pikirannya, tersambung ke masa lalu. Saya hanya sebagian saja sampai di sini. Tidak apa-apa. Full Allah.
Ini kalau boleh tahu, saya tahu nama panjenengan itu siapa? Sebelum tanya-tanya nama, Mbok ya, ada apa yang bisa dimakan gitu? Iya, Rokok atau siap. apa? Masak garingan begini. Biasanya kan garingan. Gimana? Dia Ya. yang ngerokok, saya enggak. Rokok Surya. Rokok Surya. Kopi hitam. Nah gini kan, kalau bersama Pak Yai saya ngerokok, masa di sini enggak? Gorengan Ah, segala macam. Buah-buahan. shiver, gigi shiver. Yes, terserah lah. Semuanya ada. Ah, ya siap. Terima kasih. Jadi nama saya, panggil saja Eyang. Yang siapa? Biasanya kalau yang orang-orang lama itu menyebutnya Sabdo Palon. Oh. Tapi ya kadang ya jadi Semar. Nama saya beda-beda setiap generasi. Jadi umur panjenengan itu berarti lama, Mbah? Lama. Sepuh. Saya sepuh. Tapi sekarang jadi muda lagi. Alhamdulillah. Tapi ya masih gayanya masih seperti orang tua begini. Enggak apa-apa. Diminum, Mbah, kopinya, Mbah. Saya juga minum. Oh tenang. Monggo. Tenang saja. Kalau gini kan enak ngobrol santai kan gitu. Iya, ya. Alhamdulillah. Jadi kenapa sih, Mbah? Kok pulau Indonesia itu kan terdiri banyak pulau ini. Tapi kenapa presiden itu kok hanya di asalnya Hanya tanah dari Jawa? Pulau Jawa gitu. Iya. Tidak dari pulau yang lain. Nggih. Ngoten niku, Mbah. Kula niku kadang nggih mikir ngoten. Ya nggak cuman baru-baru ini tapi sejak dulu. Sejak dulu sebelum ada sampean, Nggih. sebelum ada presiden pertama Bung Karno, Nggih. sebelum ada kerajaan Majapahit, Nggih. sebelum ada kerajaan Pasundan, Nggih. jauh lagi. Nabi Adam itu juga di sini di Jawa. Berarti Jawa niku lek sakniki kan alit tambah kecil lah. Berarti Oh. dulu itu Jawa itu besar, Mbah. Besar, nyambung. Oh, nyambung semua. Nyambung semua satu kesatuan. India barang itu termasuk. Semua yang ada tanahnya itu Jawa. Tapi nama itu bukan Jawa waktu itu. Apa? Napa, Mbah? Jawa to niku ta? Oh, bukan. Ya, beda nama, beda sebutan. Soalnya kula Jadi Jawa itu setelah munculnya air bah. oh, cuman kula niku kan ngeten, Mbah. Ngapunten nggih lek pek mboten sopan kan ngoten. Apa-apa. Jadi informasi yang saya dapatkan dengan Pak Joko, nah, itu Jawa niku ageng. Lah lek ngarani niku Jawa to. Ageng itu bukan hanya dari luas tanahnya, sejarahnya, pemikirannya, kecerdasannya. Pulau Jawa ini cerdas, Mas. Orang-orangnya itu cerdas. Hanya dibodohkan karena tidak diberi informasi. Itu saja. Tapi cerdas, cobalah lihat para kuli bangunan atau para petani. Jika ada kesulitan itu selalu ada cara untuk bisa ngotak-ngatik itu ada. Sing penting tekun kena. Oh, kula niku cerdas lek enten Surya. Ya. Seperti itu cerdasnya orang Jawa itu. Ada pembukanya gitu ya. Ada alatnya biar cerdasnya ini mancar. Dan yang paling penting itu alat budi pekerti. Yeah. Saling sambung. Hormat kepada orang tua hormat kepada orang tua sebelumnya terus menyambung sampai kepada silsilah yang paling utama Nabi Adam. Nah, kembali ke topik malih. Kenapa kok dugi Jawa niku lho, Pak? Kenapa kok dari Jaya? Memang seperti itu, tidak bisa dijelaskan secara gamblang. Karena memang itu rancangan genetika dari zaman dahulu yang kuat memikul beban tanggung jawab untuk memimpin tanah Jawa. Ya hanya dari orang Jawa saja. Untuk mampu memikul warga kota Mojokerto, ya dari Mojokerto saja yang benar-benar kuat. Kalau yang lain yang memimpin dari tanah yang lain tidak kuat, endingnya atau akhirnya bisa buruk untuk Jawa sendiri. Panjenengan kan saged membimbing Raja-raja raja-raja khususnya Bukan yang saya terkenal bisa. kan Mojopahit lah panjenengan riyen.
bukan saya bisa, hanya diberi wewenang saja oleh Sang Maha Kuasa waktu itu. Jangan kan Karena membimbing pernah Mojopahit sampai wageng ngoten ya, Mbah. Ya karena sebelumnya saya pernah memimpin sebuah kerajaan besar. Makanya ilmu tata negara saya lebih tahu. Berarti tanah Jawa ini khusus, Mbah. Khusus dilindungi sama Allah. Itu sudah jelas dilindungi. Bahkan. Nah, kalau pemikirannya jenengan rumiyin niku pripun, Mbah? Tanah Jawa khusus niku lek sakniki kan dilindungi oleh Allah. Nah, lek pemikirannya panjenengan riyen pripun? Nah, sama saja. Saya juga sebelumnya itu beragama Kapitayan dulu sebelum ikut beliau Sang Hyang Nurjati Nirwana. Saya dulu itu beragama Kapitayan. Sama mengajarkan welas asih seperti yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Kemudian diajarkan kepada saya. Saya sampaikan seperti itu kepada masyarakat agama Kapitayan yang mengajarkan welas asih, percaya kepada Tuhan yang tunggal. Tidak satu. Berarti dulu itu sebutan nama Allah itu belum ada yang namanya tunggal. Belum ada sebutannya, hanya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tunggal. Kalau orang sekarang mungkin menyebutnya Sang Hyang Widi atau Sang Hyang Tunggal. Dan kemudian ada cerita bahwa Sang Hyang Widi orang lain, itu keliru. Sang Hyang Widi, Sang Hyang Tunggal itu ya Tuhan Allah itu. Sang Hyang Widi itu bukannya orang Kayangan, Mbah? Bukan, Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal orang Kayangan? Bukan. Gimana sih? Berarti itu ibaratnya itu hanya julukan orang Jawa gitu, Mbah? Iya, orang Jawa saja yang memberi julukan. Sang Hyang Tunggal itu ya Allah. Tuhan yang satu, tunggal. Kalau jenengan dulu sholatnya sendika sedek ngeten pun sholat ngeten. Ya. Lek sakniki? Wah, sekarang lebih kompleks, lebih lengkap. Mboten ger ngeten tok ngeten. Iya. Ini karena sesuai dengan apa yang diajarkan kepada saya. Sama, sendakep. Ya sama sendakepnya, cuman kan ada gerakannya yang sujud, ruko gitu ya. Beda. Kenapa kok dulu itu cuma sendakep ngeten tok, Mbah? Nopo ajaran itu belum masuk ke sini? Sendakep itu artinya siap. Siap. Dan kalau sujud sekarang itu menerima, patuh dan taat, tidak membantah, tidak mengeluh. Kalau sendakep itu siap, diberi perintah apapun siap mantep kepada Tuhan. Pikirannya, hatinya mantep, dan yakin sepenuhnya, total menyerahkan seluruh penguasaan diri itu kepada Tuhan. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ya, kembali lagi neng konteknya malih, Mbah. Lek saumpami, Mbah ya. Itu orang Sumatera itu menjadi presiden. Kira-kira mampu apa tidak? Kamu mengkerdilkan orang Sumatera, tidak boleh dibanding-bandingkan seperti itu. Bukan kan? Yang namanya kenapa kan kok dari Presiden Soekarno sampai Pak Jokowi ini kok dari Jawa kan ngoten. Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi itu semuanya satu kesatuan saudara. Karena dulu dipimpin oleh pemimpin Jawa. Hanya Pulau Jawa yang mampu menyatukan, kan sudah terbukti. Hanya Pulau Jawa, pemimpin yang dari Jawa yang mampu menyatukan semua keanekaragaman. Bahkan sampai ke sekarang yang menjadi negara yang lain, Malaysia, Laos, Vietnam, Thailand, itu semua masuk ke dalam wilayah kekuasaan Jawa. Berarti yang sampean sebutkan ini Mojopahit ini? Ya, dibantu oleh pasukan besar Pati Gajah Mada. Ngoten. Berarti dari karena orang Jawa yang mampu memimpin, hanya itu saja. Cikal bakalnya itu berarti dari Mojopahit itu, Mbak? Iya, karena memang dari setiap pemimpin yang akan dimunculkan itu kita bantu, kita didik, kita bimbing agar kuat rohaninya, ibadahnya, ini Mbak, mentalnya. Apakah presiden dari Pak Karno, Insinyur Soekarno sampai Pak Jokowi ini apakah punya terah dari raja-raja Nusantara? Sudah pasti.
setiap raja-raja, atau kalau yang sekarang namanya bukan raja ya, maaf, presiden kalau Iya. sekarang namanya, itu ada terah dari leluhur-leluhurnya yang sama-sama ada darah rajanya. Kalau bukan terah itu Dan nggak bisa. ibaratnya ya, di tanah Jawa itu banyak terah raja atau keturunan Hmm. raja, banyak sekali, dan tidak selalu menjadi pemimpin. Hanya yang terpilih bisa jadi pemimpin. Di antara Oh, banyaknya terah raja, banyak terah raja berarti semua terah-terah ini itu dipilih dilihat dulu ya, Ya, kapasitasnya itu dilihat dulu. ya betul. Jadi nggak asal pilih pembimbing gitu. Ya. Ibaratnya dari Prabu Siliwangi, ini ada Bung Karno apalagi, Bung Karno yang menyatukan Indonesia ini apalagi bagus itu. Tidak hanya kami bimbing, tapi juga dibimbing dari sahabat terdekat kami yang ada di tempat tersembunyi. Nah, canggihannya luar biasa. Nah, maksudnya sampai tempat tersembunyi ini kuno apa, Pak? ada di Pulau Jawa itu tempat tersembunyi. Tidak, yang namanya juga tersembunyi, saya tidak bisa menyebutkan. Tapi di antara Gunung Salak dan sampai sekitarnya itu ada tempat tersembunyi, disekat oleh dimensi. Di situ ada kerajaan besar yang sangat canggih sekali, dan itu sempat membimbing Bung Karno. Atlantis niku sana sih. Nopo Lemuria? Bukan Atlantis. Lemuria. Peninggalan dahulu. Ya, sisa-sisa dari Lemuria. Oh, yang berarti orangnya Muksa Mereka Sari juga Goib itu. yang mendidik saya atau membimbing saya untuk ciptakan kerajaan yang besar zaman dahulu. Penglihatan kalau menurut jenengan ini gonjang ganjingnya calon-calon ini kok kayak ini enggak, menurut panjenengan kita kan nggak boleh berpolitik, hanya menuruti panjenengan, jangan memilih satu atau dua atau tiga. Lihatlah dari ucapannya. Nah gitu cukup Lihatlah ngoten dari tok ae. ucapannya kan bisa kelihatan. Pun Mbah jadi terus nih Mbah, mungkin malah kontennya jadi berpolitik kan bukan saya Mbah, yang kita bahas kan bukan politiknya. Memang tidak boleh kamu sama Pak Yai, tidak boleh bilang politik atau bahas politik. Iya. Tak laporkan kamu. Jangan. Oh, ini kan buat konten. Kontennya kan bercanda. presiden. Nah, itu kan raja. Nah, kalau panjenengan sakniki apakah mendampingi presiden, Pak? Bukan. Saya sama Pak Yai. Lo enggak mendampingi Pak Jokowi? Tidak. Nah, kalau yang mendampingi Pak Jokowi ini siapa, Mbak? Yang lain. Oh, yang masih leluhur juga, tapi yang lain yang lebih pas untuk mendampingi Pak Jokowi sekarang. Oh, juga dari terah raja-raja itu. Oh iya, masih ada terah dari raja yang butuh tambahan derajat langit untuk membantu Pak Jokowi. Itu perintah juga. Oh iya, saya itu kadang tuh heran, Pak. Presiden-presiden Indonesia ini kemana-mana ibaratnya aman-aman bae, Mbak. Ke Amerika ya kemana itu selalu landingnya itu aman gitu loh, Mbak. Biasanya kan kalau presiden-presiden yang lain itu kan banyak hadangan, apa teror. Yang bikin aman ya itu tidak lain adalah akhlak dan budi pekerti yang baik. Itu yang pertama. Jadi orang melihat Pak Jokowi atau orang yang memiliki akhlak yang budi yang baik itu merasa aman. Lihat dari caranya bersikap, cara memimpinnya, melayani masyarakat. Juga Pak Karno itu kan ya, kemana-mana itu kan juga aman. Banyak yang melindungi, banyak yang menemani, banyak yang mendukung. Karena juga goib satu dengan yang lain juga bisa merasakan. Oh, ini lebih tinggi kekuatannya, maka mereka berarti tunduk. Kalau saya lihat videonya Pak Karno zaman dulu ya, Pak. Dan lagi tetap harus ada penjagaan. Kasat mata, maksud saya penjagaan yang nyata. Tetap itu harus ada karena ada orang-orang yang pasti usil biasanya. Perjalanannya Pak Soekarno kemana-mana itu ya seperti itu yang saya bilang tadi, itu selalu saya minum dulu kopinya. Ya monggo. Itu selalu apa ya,
ibaratnya tuh datang itu seperti membawa kedamaian. Tidak ada Itu gencatan aura senjata. biru, Mas. Hah? Aura biru. Oh, darah biru. Kok darah biru? Aura biru. Ya darah biru ya memang ada keturunan raja. Tapi yang Bedanya saya apa? maksud aura biru itu orang Torekoh yang mengarahkan atau mengerahkan jiwa dan raganya kepada Allah. Oh, ada itunya. Ya, dibimbing, banyak yang bimbing. Banyak yang bimbing. Dia orang Torekoh. Hmm. Gurunya saya tidak bisa sebutkan. Rahasia. Rahasia, Mbak. Nggak apa-apa. Makanya ketika Pak Bung Karno atau Pak Karno dihina, dihujat, difitnah, dituduh, itu beliau legowo menerima, bahkan dikucilkan, diasingkan ke tempat yang jauh, jauh dari keluarga, jauh dari kecukupan, jauh dari kata layak. Beliau legowo menerima. Ya begitulah sifat-sifat orang Torekoh, orang-orang yang punya ketentraman hati dan jiwa. Dan ketika musuh mendekat, wah, tegasnya. Nah, gitu. Tegas sekali ketika ada musuh mendekat, atau untuk meyakinkan masyarakat, tegas, benar-benar tegas, bagus. Seperti itulah jiwa-jiwa pemimpin. Ya, tidak jauh dari Pak Yai. Jadi mungkin ada 1-2 kata untuk yang Oh, di ada. sini. Terima kasih rokok dan kopinya. Itu aja. Udah saya pamit. Nggak ada yang lain. Ada. Wah, yang jelas tuh, Mas. Ya mau sanggup. Mana? Kopinya, rokoknya buat di perjalanan nanti. Sanggup. Bercanda, Mas. Masa. Yakin semua itu ada kok. Tenang. Mohon disaknya jenengan itu lo kata. Jadi Pak Yai itu royal ngasih. Oh, ngasih anak yatim. Itu saya juga dapat. Bagian dapat. Nah, makanya saya tahu kok. Ngasih santri-santrinya Rokit saya dapat. Iya. Oh, dulu tuh kalau masih makanan di nyata kok juga dapat ya. Iya, saya juga lihat sampean. Maksudnya ini ya tahu, saya pernah lihat saja. Oh, pernah lihat, Pak? Jangan diceritakan tentang saya, Pak. Saya tahu, tapi ya udah, namanya juga anak muda. Iya, saya kan maklum lah, masih muda. Saya jangan ngapunten nggih. Apa sudah ya? Sudah nggih. Sudah. Oh ya, malu ya. Bercanda lu ya, Mas ya. Semangat ya, ikut Pak Yai yang semangat. Nggih, siapa? Pak tetap ramah, tetap lemah lembut, tetap sopan dan santunnya dijaga. Lek ngoten niku nggih wajib, Mbak. Adab niku nomor 1, Mbak. Ya, itu yang penting. Jenengan kok jarang teng Majapahit no, Mbak? Lah saya kan sama Pak Yai. Niki ada enak sama Pak Yai. Udah jangan tanya tugas saya. Kadang ada kekosongan di Majapahit, Mbak. Sudahlah. Itu mriku lho, Mbak, mboten mriki. Saya yakin sama Majapahit, sama sekarang santri-santrinya sekarang. Sudah, yakin saja, Mas, yakin saja. Enggak usah khawatir. Saya bilang yang saya katakan itu bukan di sini, Mbak. Di sana loh, Mbak. Ini kan Mojokerto. Iya, nggih. Apalagi kalau bukan Majapahit. Nggih. Niki botol Mojopahitan, Mbak. Oh, malah bercanda ya, saya pamit lah. Majapahit enak seperti ini. Oh, beda ta? Beda. Yes, besar lagi. Sudah, terima kasih. Nggih, ngapunten sing kathah, Mbak. Mugi-mugi semuanya diberikan kesehatan, semangat untuk beribadah. Ya, yang kuat ya. Nggih. Yang tabah, yang sabar. Nggih. Kula nggih dikandani Mbah Joko ngoten. Iya. Nggih, Nah, seperti itu. Terima kasih. Nggih. Rokok kopinya ya. Nggih. Sering-sering aja ya. Nggih. Jangan, Mbah. Bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan untuk semuanya. Amin. Jadi memang seorang pemimpin presiden itu kalau dikatakan orang zaman dahulu ya seorang raja. Sekarang raja, cuman kan kalau dikatakan raja itu ya gak ada, ibaratnya kurang sip jadi presiden aja biar lebih enak. Nah, memang ada keturunan terah-terahnya para raja-raja Nusantara. Jadi perlu diketahui itu seorang presiden itu bukan orang sembarangan, sudah orang-orang pilihan. Ya, semoga nanti untuk yang kedepannya
itu ya kita nggak tahu ya, semoga aja lah ya. Yang terbaik itu aja untuk negeri ini, untuk Indonesia. Cukup sekian yang bisa kita ambil, semoga bisa manfaat barokah. Akhirul salam wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.